Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan semua, seperti yang telah saya janjikan, kita akan membuat suatu aplikasi berbasis Excel secara bertahap, mulai dari awal sampai menjadi sebuah aplikasi yang utuh. Nah, apa-apa aja yang kita butuhkan sebelum kita membuat aplikasi tersebut? Di sini ada beberapa hal sebelum kita mempersiapkan membuat aplikasi tersebut. Yang pertama, saya menggunakan Office 2013 dalam membuat aplikasi berbasis Excel ini, sehingga apabila kawan-kawan menggunakan Office selain 2013, mungkin ada beberapa admin ada menu-menu atau hal-hal yang tidak sesuai dengan yang saya tampilkan, sehingga kami sarankan agar betul-betul bisa mengikuti video tutorial ini, maka gunakan aplikasi Office yang sesuai dengan yang kami gunakan atau di atas 2013. Jika di bawah, saya takutkan ada beberapa hal tidak support. Kemudian kita harus bisa memahami sedikit formula-formula yang ada di Excel. Nah, formula-formula ini sudah kami siapkan di dalam blog kami, yaitu di sana ada file yang kawan-kawan bisa pelajari mulai dari awal sampai akhir. Formula apa saja yang dibutuhkan saat kita membuat aplikasi berbasis Excel, yaitu kalian bisa kunjungi blog kami. Baiklah, kita ketik di URL ini muhib-budin52.blogspot.com, kita enter. Nah, di sini untuk mengambil tutorial materi yang tentang formula, diklik di sini saja. Kemudian diklik di file belajar konsep dasar aplikasi sederhana. Nah, di sini semua tentang cara membuat aplikasi sederhana berbasis Excel sudah saya rangkumkan. Formula-formulanya langsung di-download, bisa berbentuk PowerPoint atau berbentuk Excel. Langsung di-download, berbentuk PowerPoint, berbentuk Excel, langsung di-download. Nah, silahkan klik download. Kemudian coding VBA, di mana tujuannya adalah untuk bisa melakukan perintah-perintah yang tidak mungkin dilakukan oleh formula, seperti perintah login. Jadi, aplikasi apa yang akan kita buat kali ini, yaitu aplikasi yang saya beri nama aplikasi VBA Excel nomor 41 administrasi diklat. Nah, untuk itu kita harus mempersiapkan yang pertama format output atau format hasil yang diharapkan seperti apa. Ini penting karena sebelum kita membuatkan suatu aplikasi, hal yang paling mendasar kita perlukan adalah apa yang akan kita harapkan, hasil apa yang kita harapkan. Jadi format ini nanti akan saya share formatnya, link di bawah, silahkan nanti di download atau silahkan gunakan format sendiri, tidak masalah. Yang penting hal pertama adalah formatnya harus kita siapkan terlebih dahulu, pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita hasilkan nanti.
Kemudian desain aplikasi. Mendesain aplikasi ini merupakan bagian sebagai daya tarik atau mempercantik aplikasi kita agar tidak terlihat monoton. Ini penting supaya kita gairah dalam membuat aplikasi agar jangan terlihat kaku. Dalam mendesain aplikasi, kita bisa menggunakan model seperti ini. Ini model dimana menu-menunya berada di sisi kiri, atau seperti ini dimana menu-menunya berada di bagian atas. Nah, tergantung kita mau yang mana, apakah menggunakan yang seperti ini atau yang seperti ini. Itu sesuai dengan selera kawan-kawan. Untuk aplikasi ini saya gunakan model yang seperti ini. Kemudian menu dalam aplikasi. Menu dalam aplikasi ini seperti tampilan tadi, bahwa apa-apa saja yang kita perlukan atau apa-apa saja yang kita perlu input di dalam aplikasi tersebut jelas sesuai dengan format outputnya. Jadi apa-apa yang diperlukan yang ingin ditampilkan, itulah yang akan kita buat inputnya. Yang pertama, kita membutuhkan namanya form login. Ini tujuannya adalah supaya saat kita buka aplikasi ada sisi keamanannya, jadi tidak sembarang orang bisa membuka aplikasi kita. Form login ini bisa digunakan berbagai macam desain juga, tapi yang jelas form login ini digunakan dalam dua model. Nah, model pertama itu menggunakan user form. Ya, ini menggunakan user form. Jadi ini menggunakan user form, atau kita menggunakan langsung di worksheet-nya. Ini saya buat menggunakan dalam worksheet tampilan worksheet itu pada banyak saya buat ini, kemudian bisa seperti ini, ada juga bisa seperti ini tampilan di worksheet. Tapi untuk kali ini aplikasi yang kita buat, kita gunakan yang dari user form. Kemudian beranda. Nah, jadi sebelum aplikasi itu melakukan langsung ke menu input, kita tampilkan dulu tampilan berandanya dari tampilan depannya, yaitu yang akan memuat nanti hasil input atau hasil rekap input sebelum dia menuju ke menu input. Ini bisa ini boleh dipakai, ini boleh dibuat, boleh tidak. Tapi bagusnya saat dia login langsung terlebih dahulu dia masuk ke menu beranda, jadi tidak langsung ke menu input. Setelah itu baru kita ke menu input, yaitu pertama yaitu yang kita perlukan data utamanya. Kalau di cloud otomatis kalau aplikasi di cloud otomatis data utama adalah nama-nama lembaganya, alamat lembaga, kapan di cloud dilakukan. Di sini kita masuk di data utama. Kemudian data peserta. Nah, di sini baru kita nanti setelah menu utama kita langsung ke data peserta. Data peserta ini nanti banyak nama, mulai dari tempat tanggal lahirnya dan sebagainya. Kemudian data narasumber. Ini sesuai dengan intinya ini sesuai dengan yang kita harapkan di output. Data narasumber nanti mungkin diperlukan saat kita memberikan penilaian, ya, jadi untuk tahap peserta. Kemudian data materi kegiatan. Jadi ini tujuannya nanti saat kita buat sertifikat, jadi di situ ada mencantumkan materi kegiatannya, dan terakhir adalah data cetak atau output. Nah, di output ini apa yang kita inginkan? Adapun output yang kita harapkan nanti adalah yang pertama, kita akan mencetak formulir data peserta, itu otomatis
kita cetak berdasarkan database, kemudian ID card peserta atau kartu peserta berdasarkan database juga, kemudian absen peserta, absen dari kegiatannya, kemudian struktur materi. Ini mungkin akan kita lampirkan nanti di bagian belakang sertifikat. Kemudian sertifikatnya kita akan buat nanti mungkin disertai dengan predikat ya, tergantung nilai yang diberikan oleh narasumber. Kemudian kwitansi jasa narasumber, kan ini karena kita buat, mungkin ada yang lain nanti akan kita sisipkan sambil kita membuatnya. Nah, itulah rancangan output yang kita harapkan. Mungkin tidak semua ya di sini. Nah, dalam video tutorial ini, supaya tidak terlalu panjang dan tidak membosankan, maka saya akan bagikan video ini dalam beberapa bagian. Untuk bagian pertama ini, kita hanya mendesain aplikasi, kemudian dan membuat form login. Setelah ini nanti akan ada bagian-bagian berikutnya, silahkan disimak sampai menjadi sebuah aplikasi yang utuh. Nah, maka dari itu, untuk memulai mari kita buka Microsoft Excel. Baiklah, kita buka Microsoft Excel-nya. Kembali kami informasikan, kami menggunakan Office 2013. Nah, ini tampilannya. Pertama kita buat dulu ini sheet. Nah, ubah sheetnya menjadi beranda. Kemudian kita hilangkan dulu garis-garis di Excel ini supaya tidak semak ya. Nah, kemudian kita tentukan dulu ukuran. Biasanya saya buat ukurannya 30. Kemudian yang ini yang nomor baris kedua 30 kita buat ya. Nah, kemudian ini kita berikan warna. Silakan pilih warna yang sesuai. Saya pilih warna biru. Kemudian ini kita berikan dulu warna sembarang. Kita berikan warna misalkan hitam gelap ya, abu-abu. Kemudian ini kita berikan ukurannya 1, dan ini kita sembarang dulu, kita samakan dengan warna ini, warna biru. Nah, ini kita berikan judulnya beranda. Oke, kita buat di tengah, tebalkan, kita besarkan. Oke, cukup. Nah, ini adalah tampilan beranda nanti. Pada saat aplikasi dibuka, login langsung ke menu beranda. Nah, kemudian untuk berikutnya kita copy aja. Kita copy dengan nama data utama. Jadi geser mari, ganti juga data utama. Oke, kemudian kita beri copy lagi, perbanyak peserta ya. Oke, ini kita berikan peserta, data peserta. Kemudian banyak lagi dengan nama narasumber. Banyak lagi. Dengan nama materi. Nah, saya rasa cukup untuk data input ini. Jadi kalau ada penambahan kita tambahkan lagi di menyempurnakan aplikasi ini.
Kemudian yang terakhir di sini ada data cetak. Nah, data cetak nanti kita buat nanti aja di bagian berikutnya. Nah, setelah ini otomatis kita tampilkan informasi di bagian beranda. Informasi apa saja? Ini tampilannya. Misalnya kita buat data sini dulu. Kita berikan warna jauh. Tekan dikit. Lembaga. Berikan, kita besarkan. Oke, kemudian misalnya di sini nama lembaganya, dan provinsi, kecamatan, fungsi, kabupaten, kecamatan, nama kepala, nik kepala, jumlah peserta, alamat, dan jumlah peserta, kemudian tahun. Nah, ini nanti bisa kita tambahkan. Kita besarkan dulu. Oke. Nanti nama datanya nanti di sini tersimpan otomatis nanti sini ya. Kita kecilkan, besarkan, nanti datanya di sini berdasarkan apa yang diinput di database. Nah, kemudian di sampingnya kita buat informasi biasa ini, misalnya informasi, misalnya siapa pembuat aplikasi, kontak, email, alamat. Misalnya kita berikan informasi unduh semua aplikasi, nah misalnya. Oke, ini kita kecilkan. Informasi siapa, misalkan pembuat aplikasi siapa, saya berikan nama saya misalkan ya, kontak blogspot.com. Nah, saya rasa ini sudah, tinggal kita besarkan aja. Besarkan. Cukup. Kemudian apalagi, misalkan kita mau melihat tanggal ya, tanggal hari ini di sini tekan tanggal. Tadi saat kita buka aplikasi kita tahu tanggal berapa sekarang.
kita berikan warna, misalkan warnanya warna kuning ya. Kemudian di sini kita misalkan berikan tanggal sekarang, kita ketik aja rumusnya now. Oke, enter. Nah, ini tanggal, kita besarkan. Nah, supaya ini tanggalnya ada hari dengan tanggal tanpa detik, tinggal coba aja di format cell. Ini kita rubah, hilangkan ini. Kemudian ini kita tambahkan d, koma, misalkan ini sudah hilang, kita lihat di sini, ini di sini. Nah, ini supaya ada nama nah naik. Oke. Nah, nanti ini otomatis berubah sesuai kapan kita buka aplikasinya. Kemudian di sini saya mau pada tanggal hijriah, bukan saja tanggal Masehi, kita juga tekan tanggal hijriah. Nah, bagaimana caranya? Karena dia hijriah, maka kita buat dulu, kita hapus dulu ya. Maka kita buat dulu yang namanya bulan-bulan dalam hijriah. Nah, kita buat aja di sini di sampingnya. Misalkan kita buat 1, 2, sampai bulan 12. Nah, apa-apa aja bulan dalam hijriah gratis ini, belum bulan hijriah, misalnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Faidah. Nah, ini saya rasa sudah. Kemudian di sini kita buat rumus formulanya. Karena cara meninggalkannya otomatis kita harus merubah semua hari, tanggal, bulan, tahun ke dalam kalender hijriah ya. Oke, rumusnya sama dengan teks titik koma, tanda petik, buka siku, di siku kita isi kode untuk hijriah dolar strip 11704001, kemudian kode untuk hari, jangan lupa untuk tanggal itu adalah DD. Ketik, tutup, kemudian dan. Nah, untuk bulan kita panggil berdasarkan database ini. Jadi kita panggil dengan indeks aja. Indeks. Ini database-nya, kita copy, kita blok. Kemudian kita panggil teks hari ini tadi. Koma, kode untuk bulannya P2 MM bulan, kemudian tutup sekali lagi, dan kita panggil tahun, teks ini. Nah, kode ini kita copy paste aja, kemari ganti dengan gigi. Udah, kita enter. Oke. Nah, ini muncul. Kita besarkan. Nah,
ini masih angka 25 beradu, berarti ini kita buat spasi. Oke, 25 Ramadan ya, juga masih beradu. Ini tahun masih beradu, kita buat spasi di sini. Oke, 25 Ramadan 1441. Saya rasa informasi untuk ini sudah cukup. Ini kita hidden saja, beli blok, klik hidden. Nah, ini tampilannya. Ini kita buat dulu informasinya. Masih tambahan di sini. Kita blok aja, kita berikan warna, misalnya warna merah. Sana kita berikan informasi. Copyright, kemudian save. Misalnya 2020. Kemudian nama kita misalnya Muhyiddin Tik Arwet Reserve. Oke. Nah, ini tampilan berandanya ya. Untuk tampilan lain, untuk yang menu lain nanti di bagian kedua kita bahas. Kita selesaikan dulu yang ini. Nah, kalau ada informasi tambahan nanti kita berikan di sini, misalkan grafik atau apa ya, nanti kita berikan di sini saja. Tapi sebelum itu, ini sudah saya rasa sudah cukup. Yang ini di sini kita berikan nama aplikasinya. Kita blok dulu semua. Kita margin cell, saya namanya aplikasi administrasi diklat. Oke, kita tebalkan, besarkan, kita beri warna putih saja misalkan. Nah, kita kasih diklat. Nanti kalau ada tambahan nanti misalkan kita buat di sini nama lembaganya ada apa, tinggal kita tambahkan dengan rumus nanti. Nanti kalau ini sudah terisi. Untuk saat ini biar kasih begini aja dulu. Nah, berikutnya kita buat menu login dulu ya. Karena untuk yang pertama ini kita mendesain ini dulu. Yang ini nanti kita desain. Kemudian kita buat menu login. Langsung tampil di halaman beranda. Oke, caranya klik developer. Nah, bagi belum ada, cara option custom. Nah, di sini nanti kalau yang belum diconteng silahkan diklik conteng, kemudian diklik OK. Nanti keluar developernya. Nah, setelah itu kita klik Visual Basic. Nah, kalau sudah, kemudian kita buat user form untuk login. Caranya klik kanan, klik insert, klik user form. Oke. Saya cukup segini aja ya, cukup. Kita berikan warna, misalnya warna putih saja ya, warna putih. Nah, yang diperlukan dalam user form misalkan kita samakan dengan yang seperti ini. Nah, kita samakan yang seperti ini saja. Berarti kita perlu logo tuturi aja kita pakai. Nah, kita silahkan kita ambil. Caranya adalah kita ambil logo di sini, kita klik gambar sini, image, klik sini, kemudian kita isi image-nya di bagian picture, klik, kita ambil logo. Ini misalkan nah, ini gambarnya supaya ini dan semuanya kita buka, kita pilih di
ini ya. Oke, modelnya straight. Nah, supaya jangan nampak border, kita hilangkan bordernya. Berarti di border ini kita buat non. Nah, udah. Kemudian kalimat tadi di sini, kalimatnya tadi, silakan login untuk memulai. Samakan aja ya. Ini kita ambil sini, ketik, silahkan login untuk memulai. Oke, dan ini tengahkan saja. Nah, ini kita berikan warna kita besarkan dia ya. Nanti kita besarkan ini dia. Jabol kita besarkan. Oke, buat di tengah. Kita buat di tengah. Kita bukan di tengah ya, ini center. Oke. Nah, cukup. Kemudian apa lagi? Kemudian user dan password. Oke. Jadi pertama kita berikan dulu frame. Ini nama frame-nya kita berikan ini di caption username. Di username kita berikan desktop supaya bisa di entry ya. Oke, username sudah. Kemudian di sini kita berikan gambar juga. Kita input gambar lagi. Sini. Kita ambil gambar. Picture. Icon username ya. Icon. Gambar orang. Ini aja. Oke. Kita paskan. Ya, pas tambahnya dengan misalkan strike. Kemudian ini ada border, kita buat bordernya dulu single. Nah, untuk yang kedua password kita copy aja ini. Copy, kita pastikan. Nah, ini kita ganti dengan password. Password. Nah, kita ganti. Dengan kunci misalkan. Ini kunci. Nah. Perasaan sudah, silakan login mulai user dengan password. Kemudian di sini kita klik masuk, batal dan keluar. Kita baru tombol. Baik untuk tombol, pilih comment button, pilih comment button. Dan ganti nama di sini di caption. Masuk
Dan kita ganti warna, warna hijau. Ini tulisannya kita tempelkan sedikit di font. Nah, bolehkan pilih ukuran misalnya 12. Oke, untuk yang lain kita copy paste aja. Ctrl C, Ctrl V, itu lagi Ctrl C, Ctrl V. Oke, ini kita ganti nama menjadi batal misalkan. Batal. Warna kita berikan warna ini, dan ini kita kasih nama keluar. Warnanya merah. Merah. Oke, ini udah. Lupa di sini kita kasih lihat password, supaya saat kita ketik password kita bisa melihatnya untuk menghindari kesalahan. Jadi di sini dulu di bawah, di sini kita kasih content, tulisan kita kasih, kita besarkan. Kasih tulisannya lihat password, kita kasih ditebalkan. Oke ya, lihat password. Nah, kemudian di bawahnya kita buat sedikit identitas, kita ketik label ini, dan habiskan pinggirnya. Kemudian ini kita berikan garis ya, caranya garis shift dan strip ya, kita strip sampai habis. Oke. Nah, ini jangan, ini kita beri sedikit. Ini jangan sampai pinggir ya. Kemudian kita berikan informasi di bawah dengan memberikan label seperti yang di bawah kita beranda tadi, yaitu copyright C, kemudian tahun 2020, kemudian harus juga nama pembuat aplikasi misalnya titik file Oke, ini kita beri tengah text line enter, kemudian kita berikan ukurannya tambah lagi di font ukuran 11 dikit, kita naikkan lagi, kemudian kita turun ke bawah, maka sampai ke bawah ya. Terlalu besar nih, kita kecilkan aja ukurannya ya. Kita berikan warna
kita berikan ringkas daripada setiap textbox ini kita berikan namanya supaya kita mudah membuat coding. biasa sering dibuat codingnya kalau lihat kode txt, kemudian saya buat the cross saya username, kemudian yang ini di textnya kita buat txt password, kemudian yang ini kita berikan cek lihat password, kemudian ini kita berikan singkat command button dengan cmd dan masuk, kemudian ini kita berikan nama cmd batal, ini kita berikan nama cmd keluar. Oke, kita cek cara ngeceknya, kita klik yang tanda play ini, run, klik. Nah, ini tampilan ya, udah isi. Ini belum berfungsi karena belum kita berikan kodenya. Nah, supaya tulisannya sedikit tebal dan besar, kita berikan dulu tulisannya kita berikan di sini tulisannya di textbox ya, font 12 ketebalkan, ini juga font ketebalkan 12, batas tapi di sini di atas dan tapi lagi batas. Oke, udah tebal ya. Kemudian ini nama kita boleh kita hilangkan atau kita berikan nama, misalkan nama di sini kita hilangkan saja absen. Oke, bisa kita buka. Oke, ini sudah tampilan loginnya ya. Oke, kita close dulu, jangan lupa di simpan dulu, Ctrl S. Nah, ini sama warna saja, lupa ini warna kita berikan, misalkan ini warnanya kuning ya, beranda oke, kata utama oke, sudah oke. Punya kata narasumber lupa, kata narasumber terlalu besar maka kecilkan aja ini. Kemudian ini materi ya, ini data materi. Oke, beranda, data utama, data peserta, narasumber, dan materi. Nah, untuk bagian pertama ini saya rasa sekian. Untuk bagian kedua nanti kita akan melakukan pengkodingan di user form ini. Jadi kemudian kita juga akan melengkapi desain di setiap menu di sini. Oke, sekian. Mudah-mudahan bisa disimak. Jika ada pertanyaan, silakan ketik komentar di bawah. Kita jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.